Saat itu rumah penduduk di sini masih jarang sekali. Saya tinggalnya di perbatasan antara Bekasi sama Jakarta. Persisnya sekarang itu ditempatin PLN. Itu tempat tinggal saya dulu. Saya tinggal di situ hanya 4 orang. Mertua saya, laki-laki sama perempuan, istri saya, udah itu aja. Pekerjaan saya itu tidak tentu, tapi saya tidak kekurangan makan. Karena di belakang saya, tempat tinggal saya, kalau sekarang ada PLN, itu rawa yang sangat besar, termasuk yang dibuat Mabes itu rawa. Setiap hari itu saya sering pergi ke tempat rawa itu untuk mengkais rezeki atau mencari ikan. Jadi kalau pagi sebelum matahari terbit, saya ke situ. Saya dapat ikan itu paling tidak itu sampai 30 ekor ikan gabus di rawa itu. Betul. Waktu itu Pondok Gede itu juga ada pasar masih kecil. Masih kecil, yang dagang mungkin sekitar paling banyak itu 10 orang. Zaman itu. Tapi saya jualnya ke situ. Saya dapat uang itu tidak pernah banyak, paling banyak itu 1.000. Itu zaman dulu. Zaman dulu paling banyak, kebanyakan saya cuma dapat duit 600 perak. Tapi duit 600 perak ini saya buat makan untuk keluarga saya lebih dari cukup. Setelah sudah sekitar 3 tahun lebih saya punya anak. Anak saya perempuan. Anak saya itu tidak bisa bicara. Tidak bisa ngomong semenjak lahir sampai dewasa umur 18 tahun aja belum bisa bicara. Karena belum bisa bicara, lalu saya duduk di rawa-rawa itu. Duduk itu saya sambil ngomong. Ngomongnya itu seperti ini. Jika ada yang mendengar suara saya, jika ada yang tahu keberadaan saya, barangkali bisa ngasih penjelasan untuk kebahagiaan keluarga saya supaya anak saya bisa ngomong. Tiba-tiba saya merasakan gempa yang sangat dahsyat. Sehingga gempa itu mengakibatkan saya itu duduk goyang-goyang. Ternyata dari depan saya itu di rawa itu keluar tuh manusia bersisik. Manusia bersisik, wajahnya itu serem, matanya itu seperti mata kucing nyala agak kuning. Kebetulan saya ke situnya memang malam. Mungkin sekitar jam 7 lah. Terus yang keluar dari rawa itu bilang begini sama saya. Kalau anak kamu pengen bisa berbicara seperti pada umumnya, mulai detik ini kamu tidak usah mengambil ikan. Mungkin gara-gara dari situ, Mbak. Saya tidak tahu. Lalu saya bilang jika memang itu persyaratannya supaya anak saya, putri saya Selamat bisa ngomong, bergabung. saya Tonyo tidak akan ngambil ikan. Obrolan santai tentang leluhur. Karena kesanggupan saya itu, saya dikasih sesuatu.
sesuatu itu saya terima. Ternyata batu warna putih. Batu warna putih itu bilangnya suruh taruh di air. Airnya suruh taruh di atas genteng. Masukkan benda ini. Setelah itu diminumin. Setelah katakan paginya diminumin setelah matahari terbit. Saya lakukan. Ternyata keajaiban anak saya yang tidak pernah menangis, saya mendengar menangis. Saya sampai berkeluar air mata mendengar putri saya bisa menangis. Obrolan santai tentang Pak Leluhur. Setelah menangis itu ternyata anak saya akhirnya bisa nyambung saja komunikasi. Mulai detik itu saya tidak pernah mengambil ikan, tapi semenjak kejadian itu saya banyak pertanyaan dari teman-teman, dari tetangga-tetangga saya. Silakan Kok anak ditap-tap kamu kalau bisa suka. bicara? Saya bilang saya Mau mendapatkan nanya, silakan. sesuatu, yaitu batu. Saya rendam, saya taruh di atas genteng, airnya saya suruh minum, anak saya akhirnya bisa berbicara. Nah, entah kenapa ada orang minta tolong sama saya. Orang itu jalan dituntun, katakanlah 2 orang. Datang minta tolong saya diobatin biar saya bisa jalan. Nah, orang itu ngomong diobatin biar bisa jalan itu spontan saya ingat batu. Batu saya masukkan ke dalam air. Setelah itu saya suruh minum. Setelah suruh minum itu, orang itu bisa berjalan. Yang pada akhirnya saya tengah malam, pas malam Selasa Kliwon, saya ke situ lagi ke rawa. Kenapa batu ini punya keajaiban? Selamat bergabung Bang T. Lalu orang tua penguasa rawa itu keluar lagi yang bersisik itu, batu itu tidak perlu Cameo ditaruh di Cipas, air. selamat Jika bergabung. untuk orang lain cukup satukan dengan badan. Obrolan santai tentang leluhur. Alhamdulillah. Saya kantongin terus. Saya ikat pakai kain, saya taruh di perut saya. Setiap ada orang datang cukup bilang kata orang tua, kamu sembuh karena yang ngasih kesembuhan yang maha agung, yang Mungkin ada yang mau bumi ditanyakan. langit beserta isinya. Amin. Saya minumin, orang itu langsung sehat. Semenjak itu saya mulai dikenal. Akhirnya tamu saya banyak. Memang benar saya tidak perlu mencari ikan. Sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya. Mulai dari itu, saya itu ada keanehan. Setiap saya pergi ke rawa itu tiba-tiba saya itu pengen bergerak badannya. Contoh, tiba-tiba saya duduk sila itu seperti ini, tangan saya langsung seperti ini. Lalu bangun saya membuka bela diri, yang akhirnya saya bisa menghafal bela diri yang menguasai diri saya. Lalu saya melatih teman-teman saya, sepantaran anak-anak saya. Akhirnya saya dikenal menjadi seorang tokoh bela diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan tentang kisah yang pernah saya dapatkan di perbatasan Jatiranggon sama Pondok Ranggon, Jakarta, Bekasi ini. Tapi maaf nih Mbah, Abah di situ dikenal dengan nama siapa Mbah? Nama saya dikenal dengan nama Abah Nein. Abah Nein. Makam saya juga ada. Di mana tuh Mbah? Di situ juga. Di dekat PLN itu. Di Mabes.